Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salsa Bella Putri dari program studi Rekayasa Perangkat Lunak 2A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan materi tentang sistem persamaan linier metode eliminasi Gauss. Baik, langsung saja. Ini sistem persamaan linier. Apa itu sistem persamaan linier? Persamaan linier sendiri merupakan persamaan yang memiliki bentuk umum seperti AX tambah BY sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah konstanta yang diketahui. Sedangkan X dan Y adalah variabel yang harus dicari terlebih dahulu. Bagaimana sih cara menyelesaikan sistem persamaan linier? Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier ini. Antara lain, metode eliminasi Gauss, dan metode matriks, dan metode determinan. Salah satu metode yang akan dibahas di video kali ini yaitu metode eliminasi Gauss. Apa metode eliminasi Gauss itu? Gauss ditemukan oleh seorang Carl Friedrich Gauss. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linier, merepresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Matriks tersebut lalu diubah ke bentuk echelon baris melalui operasi baris elementer. Kemudian sistem diselesaikan dengan substitusi balik. Bagaimana sih menyelesaikan atau mengubah matriks tersebut menjadi ke bentuk echelon baris? Mari kita simak slide selanjutnya. Apa itu operasi baris elementer? Ciri-ciri dari operasi baris elementer terhadap matriks augmented. Yang pertama, kalikan sebuah baris dengan konstanta tidak nol. Pertukaran dua buah baris. Yang ketiga, tambahkan sebuah baris dengan kelipatan baris lainnya. Solusi sebuah SPL diperoleh dengan menerapkan OBE pada matriks augmented sampai terbentuk matriks echelon baris atau matriks echelon baris tereduksi. Jika berakhir pada matriks echelon baris, itu dinamakan metode eliminasi Gauss. Dan jika berakhir pada matriks echelon baris tereduksi, yaitu disebut metode eliminasi Gauss-Jordan. Baik, di video ini kita akan membahas metode yang eliminasi Gauss saja. Baik, di sini ada contoh soal 3 variabel X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 6. 3X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4. 7X dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. SPL ini diubah ke bentuk matriks. X jadi 1, Y menjadi min 2, Z menjadi 1, 3X jadi 3, Y jadi 1, 2Z sama dengan min 2. Lalu 7X yaitu 7, 6Y berarti min 6, Z menjadi min 1. X adalah 6 dan Y adalah 4 dan Z adalah 10. Kita representasi matriks tersebut jadi augmented matrix. Itu ini. Dan augmented matrix ini akan kita ubah menggunakan operasi baris elementer atau disebut juga OBE. OBE ini mempunyai diagonal segitiga yang bernilai 1 dan mempunyai segitiga atas 0. Variabel lain itu bebas di angka berapapun. Lanjut, bagaimana sih mengubah augmented matrix ini menggunakan operasi baris elementer atau OBE?
Mari kita bahas slide. Oke, karena kita ingin mengubah 3 ini menjadi 0, maka baris ke-1 dan baris kedua itu tetap. Jadi, min 3 dikali B1 itu baris 1, min 3 dikali 1, tambah 3 yaitu 0. Lalu min 3 dikali min 2, tambah 1 itu 7. Min 3 dikali 1, ditambah min 2, itu berarti min 5. Dan terakhir min 3 dikali 6, ditambah 4, itu hasilnya 14. Dan baris kedua di kolom pertama ini sudah ada nilai nolnya, maka yang kita ubah selanjutnya yaitu kolom kedua, baris kedua. Angka 7 ini mau kita ubah jadi angka 1. Dengan cara yang kita ubah itu adalah angka baris kedua, kolom kedua, maka baris pertama, baris ketiga itu tetap. Yang kita ubah hanya baris kedua, yaitu B2 baris kedua, berarti 0 dikali 1/7, hasilnya 0. Lalu dikali 1/7, hasilnya 1. Dan min 5 dikali 1/7, yaitu min 5/7. Lalu min 14 dikali 1/7, yaitu min 2. Jadi kita sudah mendapatkan dua kolom ini. Jadi angka bernilai 0 dan 1. Begitupun dengan ciri-ciri diagonal 1 dan segitiga atasnya bernilai 0, maka kita sudah menghasilkan 0 dan 1. Berarti yang kita ubah selanjutnya adalah baris ketiga kolom pertama ini, dan 7 ini akan kita ubah jadi 0. Oke, kita lanjut ya teman-teman di slide selanjutnya. Baik, baris ketiga ini kita akan mengubahnya, dan baris pertama dan kedua tetap kita salin, tapi yang berperan sini adalah baris ketiga dengan mengalihkan yang baris pertama, yaitu min 7 dikali 1 tambah 7 itu 0. Selanjutnya min 7 dikali min 2 ditambah min 6 yaitu 8. Min 7 dikali 1 ditambah min 1 yaitu min 8, dan min 7 dikali 6 tambah 10 yaitu min 32. Baik, di sini sudah berubah baris ketiga pada kolom pertama menjadi 0. Selanjutnya yang kita ubah ada di baris 3 juga, yang sudah saya angka 8 ini akan kita ubah menjadi 0 yang berarti baris pertama dan baris kedua tetap kita salin di matriks selanjutnya. Yang kita ubah adalah baris ketiga. Baris ketiga ini bisa dikalikan jadi min 8 dikali baris kedua. 8 dikali 0 tambah 0 sama dengan 0. Ya. Min 8 dikali 1
ditambah 8 yaitu 0. Selanjutnya min 8 dikali 5/7 sama dengan 40/7. Nah, di sini karena hasilnya 40/7 itu angkanya besar, kita bisa menyederhanakannya, yaitu dengan ditambah min 8 sama dengan 40/7 kurang 8. Nah, selanjutnya 1 ini didapatkan dari sini. Ini disamakan penyebutnya terlebih dahulu, berarti 7 dibagi sama dengan 1. Terus 40 ini tetap 40 ini bagi 1 hasilkan 40. Nah, selanjutnya 7 dibagi 1 dikali 8, 56. 40 dikurang 56 min 16, yaitu 7 tetap sama penyebutnya menjadi 7. Ini min 16/7. Selanjutnya min 8 dikali 2 ditambah min 32, itu min 16. Berarti selanjutnya kita akan mengubah min 16/7 ini jadi angka 1 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengubah baris ketiga juga. Ini menjadi nilai 1. Sementara kita akan melibatkan baris ketiga dan dikalikan dengan min 7/16 supaya menghasilkan angka 1. Baik, baris 1 dan baris kedua tetap kita salin, kita ubah yaitu baris ketiga, berarti itu dengan cara baris ketiga dikali min 7/16. Min 16/7 dikali 7/16 sama dengan 1. Berarti hasilnya kita letakkan di sini 1. Selanjutnya min 16 dikali min 7/16. 16-nya kita coret dan hanya tersisa 7. Berarti di sini tuh dan sudah menjadi bentuk X eselan baris. Langkah selanjutnya kita tinggal substitusi balik atau substitusi mundur untuk mendapatkan hasil nilai X, Y, dan Z. Setelah menjadi bentuk matriks eselan baris, kita tinggal melakukan substitusi mundur. Kolom pertama itu ada koefisien variabel X, terus kedua ada koefisien variabel Y, terus ketiga ada koefisien variabel Z. Untuk matriks eselan baris ini kita ubah kembali menjadi bentuk SPL. X kurang 2Y tambah Z sama dengan 6. Y min 5/7 sama dengan min 2. Lalu Z sama dengan 7. Karena nilai Z sudah ditemukan, maka kita substitusi mundur kembali nilai Y-nya. Y dikurang min 5/7 dikali 7. Lalu 7 kita coret, yaitu sama dengan min 2. Y dikurang 5 sama dengan min 2. Lalu Y sama dengan min 2 ditambah 5, yaitu hasilnya adalah 3. Dan nilai Z dan Y sudah diketahui, maka kita lakukan substitusi mundur kembali ke nilai X-nya. Jadi X dikurang 2 dikali 3 ditambah 7 sama dengan 6. X dikurang 6 ditambah 7 sama dengan 6. X tambah 1 sama dengan 6. Lalu X sama dengan 6 dikurang 1, berarti X sama dengan 5. Baik, di sini kita sudah mempunyai SPL 3 variabel yang sudah
dieliminasi menggunakan metode eliminasi Gauss. Menggunakan metode eliminasi Gauss ini diperoleh himpunan penyelesaian berurutan itu simbol HP sama dengan X-nya yaitu 5, Y yaitu 3, dan Z. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.